Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ridwan di channel Ridwan Superman. Kali ini gua kedatangan teman SMA gua yang dulunya itu sebagai ketua ormas. Di sini udah hadir di samping gua orangnya Agung Alexandria. Halo, Alexandra coy. Oh, Agung Alexandra. Alexandra. Apa kabar, Gung? Sehat. Alhamdulillah. Kegiatan apa, Gung, sekarang? Sekarang masih lagi mau cari-cari pengalaman kerja sih. Cari-cari pengalaman kerja. Iya. Gimana? Oh ya, Gung. Kabar Barduji gimana, Gung, sekarang? Barduji ya. Ya, jadi gini, kalau misalkan cerita sebelumnya nih, jadi Barduji itu kan basicnya komunitas. Komunitas SMA tuh. Nah, jadi dari orang sendiri ya, lebih kepengen Barduji itu terstruktur gitu, maksudnya lebih ke menganut pedoman organisasi yang benar lah. Lebih pengen ke situ sih, karena kan kalau misalkan komunitas sendiri pun dilihat dari apa ya, dari keanggotaannya sendiri kan anak-anak SMA gitu ya, tujuannya apa gitu. Kalau misalkan ditanya hobinya apa komunitas SMA, ya kayaknya mah hobinya nongkrong gitu, makanya biar lebih terarah ya harus dibawa ke arah organisasi gitu. Tapi FYI, jadi Barduji ini tuh komunitas sekolah ya, Gung ya? Ya. Komunitas sekolah antara gua sama si Agung ini. Nah, gitulah kurang lebih. Tapi terakhir, Gung, yang orang lihat nih Nah, dari Barduji itu ketangkep, Gung, di 86. tangkap di 86. Jadi si nama sekolahnya emang disensor, cuma pas di HP itu di grup, Ya. nanti ditayangin videonya. Pas di grupnya itu ada tulisannya Barduji, Iya. yang kayak grup kita gitu, ada Ya, angkatan berapa-berapanya itu. Terpelajar, tapi otakmu ini radikal semua saya lihat. Siapa yang berani ngacak-ngacak kota Bandung? Apa maksudnya kamu? Kamu ada bukti kan? Kamu niat mau ngacak-ngacak kota Bandung. Seperti apa coba Pulang kamu? molor, mending jalan-jalan kan ngacak-ngacak Bandung. Itu mending ngacak-ngacak kota Bandung. Jadi gini sih, kalau sebenarnya ya, kalau misalkan membandingkan sekarang sama dulu, lebih ke kalau sebenarnya kalau menurut pandangan orang sendiri itu lebih brutal dulu kok gitu, lebih parah dulu kok. Cuman yang jadi permasalahan sekarang, mau sekecil apapun mudah terekspos Oh iya, karena ada media itu. media ya. Ya gitu. Syarat kayak apa ya? Semua tuh udah pakai handphone gitu. Betul. Meskipun bapak-bapak WA kan kalau ngetik pakai jadi telunjuk. Iya. Tak gini padahal bisa dua coy. Jauh teh ya gitu. Nah, itu. Benar. Kurang lebih seperti itulah. Mereka pun ya katakan bukan bilang manula ya, maksudnya menuju ke manula pun ya mereka berusaha beradaptasi dengan teknologi yang baru sekarang gitu. Kan kita masa peralihan. Ya jadi cepet pisan gitu ya. Betul. Sekecil apapun. Cuma datang, misalkan kita ada apa di depan nih, lihat, rekam, expose, Nah, itu langsung viral. Iya. Serius. Ya, itu itu sih. faktanya kayak gitu sih. Lebih barbar dulu kok sebenarnya gitu. Enggak terlalu ini sih. Cuman ya itu dibatasi nama teknologi. Tapi waktu angkatan kita emang apa sih yang paling brutal gitu, kayak nyerang apa Polres? Iya, nyerang ya, maksudnya identiknya gini sih sebenarnya kan, kalau misalkan berbicara nyerang tuh, nah itu tuh bukan kayak perang beneran gitu. Cuman apa sih gitu, cuman gerung motor kayak gitu. Cuman itu memancing lah, katakan cuman gitu doang. Jadi cuman sebenarnya mah kalau secara bahasa mah lebih ke ya tengil sih. Tengil gitu. Karena pada masanya. Ya, lebih ke tengil gitu. Dia ya pada masa kita pun ya mungkin juga ada dari beberapa individu yang lebih mikirnya apa ya, ya udah adalah keberaniannya gitu sampai ada baku hantam dan lain sebagainya. Cuman yang bagian lainnya cuman pengen ngerasain adrenalinnya aja gitu, gimana sih tegangnya tuh, nyari itunya gitu sebenarnya mah gitu. Gitu Berarti sih. lebih ke adrenalin. Nah, ya betul. Dicarinya itu sih kalau dari anak SMA kan, karena mereka tuh dari apa ya, masa puber lah maksudnya.
jadi ya segala sesuatu tuh pingin eksis. Iya, betul. Eksis. Aku pengen dikasih, aku apa ya, gimana ya kalau misalnya perumpamaan, ya aku pengen dikenal orang Asa pangaingna teh. Nah iya itu SMA gitu pasti hal yang wajar kok. Kemudian gitu sih mengenai 86an. Tapi wajar. untuk impact ke sekolahnya gimana? Ada kabar lebih lanjut gak? Soalnya kan orang udah jarang kumpul nih gue. Nah, kalau masalah impact sih sebenarnya gede. Oh gede itu. Gede itu sampai yang terlibat pun sampai katakanlah naonnya, kalau kata orang ya orang Bandung masih bilangnya naik tajong lah. Jadi dia Oh hampir semua siswanya. enggak yang terlibat yang on cam yang ada di Oh iya. Liput itu. Gitu. Dia naik tajong dan bahkan ada yang sampai di enggak ada yang sampai di DO karena berbicara apa ya, katakan nama sekolah tuh ketika yang setahu orang ya, ketika dia mengeluarkan siswa itu tuh jadi apa ya, turun lah kalau misalkan ini mah ratingnya lah, rating sekolah akreditasi lah turun. Makanya Tapi yang apa ya? Sekarang emang turun. tetap dong. Orang sekolah kita juga apa ya, nggak bagus-bagus amat. Terakhir apa sih kita akreditasinya? A kan? Ya mana ada. Iya kalau B ya? kalau negeri itu pasti semua A. Cuman kan kalau negeri itu dilihatnya dari klaster. Oh iya, kita klasternya 3, ya, tetap klaster 3 kita bertahan. Oh berarti kalau akreditasi semua A. Iya, Nggak negeri tahu. mah. Negeri mah selalu. Oh. Negeri selalu A. Walaupun bangunannya kayak gitu. Ya kayak bui. Kayak lapas. Kayak lapas. Iya. Ada Iya sekolah. wajar dong. Iya. Sekolah kayak lapas. Jadi siswa-siswanya itu brutal. Kayak narapidana coy. Iya. Gitu sih. Tapi yang harus kalian tahu, Agung ini pernah satu-satunya siswa yang disuruh ngerokok di lapangan dan dilihat orang banyak. Sekarang kita tanya, kenapa bisa sampai kayak gitu gue? Jadi gini sih, apa ya? Apa sih ya itu, Mak? Jadi ceritanya nih ada tongkrongan ya. Ya tongkrongan kita lah Barduji di depan sekolah nih. Yang biasa lah anak-anak SMA ya pasti nge-explore-nya tuh luas lah ya. Yeah. Pengen ngerokok nih. Nah, ngerokok aja. Memang pada waktu itu sih ya katakanlah memang lagi ketat-ketatnya gitu sistem di sekolah tuh gitu. Ya. Kayak ngerokok nih. Keluar nih guru killer lah katakannya. Galak gitu. Keluar dia. Orang tuh nggak tahu Gimana? nggak tahu dia datang gitu. Emang pakai kendaraan apa jalan kaki? Enggak, jadi lagi diem nih, lagi nongkrong Iya. nih di depan sekolah nih. Datang nih guru. Oh. Nah, yang lain tuh udah pada cabut. Orang lagi ngehuleng. Lagi minum. Wah, teh gelas. Nah, biasa kan anak muda. Nggak bisa lah anak SMA beli Yusi kemahalan coy. Iya benar. Teh gelas. Iya, uang 10.000 ya beli ya teh gelas, rokok setengah. Apa ya namanya? Nakal starting pack. Tah, eta coy. Teh gelas, Rokok 2 batang. rokok 2 batang. Sesana bensin. Eta. Ngerokok coy. Iya, bener. Lagi enjoy set ngahulang. Cas. Tiba-tiba ada nih di pinggir guru. Guru tuh guru olahraga lah, ada. Dia kebetulan juga Wakase kan. Udah pada lari dan temen yang udah lari tuh ngasih tahu, gung ada guru itulah dipanggil namanya Teset. Namanya mah kayak petinju lah. Film Rocky Balboa tahu. Nah, itu sebut saja Pak Rocky. Set ngerokok cas. Lagi balik ke kanan nih posisi lagi chill kayak biasa santai set ditepak cicing. Diem kirain temen kernaon cenah kok suaranya beda gitu, maksudnya kan konteks udah SMA mah suara nanti karena peralihan nih can hijau jakun teh gitu. Ditepak pas ngeliat Pak
guru coy. Oh. Dibuang lah rokok ini, dibuang. Dibuang pas udah gurunya ini. Iya udah gini sih. Ambil Gung cina ngerokoknya. Tuh Pak cina. Temen yang lari baru lari ngelempar rokoknya ke depan pisan. Padahal rokok yang berarti bukan rokok Agung. Rokok Agung pun masih ada, cuman udah setengah gitu. Cuman rokok teman masih panjang. Dibuang ke Agung. Eta Pak Ima yang rokok saya. Jadi asar wakenya udah mana ngarokok. Oh iya Pak, aduh dari situ dipanggil lah, disuruh masuk ke dalam. Tapi sebelum itu juga orang ada pembelaan. Pembelaannya gini, bentar Pak, haus, bari bawa teh gelas coy ke jero. Mikirnya ya maksudnya ya tanggung jawab lah cowok gitu. Terus ya ngerokok juga nggak bisa disalahin kan. Ya kalaupun misalkan dari Agung sendiri, dari orang sendiri nggak ngerokok, ya bisa, maksudnya bisa ngasih argumen lah. Cuman kan ini udah mah ya jelas ngerokok, terus ketahuan juga ya udah nggak bisa ngelak juga ya udah, makanya bawalah ke dalam sambil ngerokok, sambil bawa teh gelas, diliatin tuh sama guru sama siswa. Wah jadi gelo cina, siswa lain gelo jero hati teh gitu. Cuman udah sekanyawan ke kumaha deui gitu. Keliling lah ke ruang guru, ke TU. Astagfirullahaladzim. Kelilingnya tuh sambil ngerokok, disuruh dibakar. Emang kan kondisi lagi nyala. Oh, itu teh keliling teh Keliling coy ke ruang guru. Sok bayangin guru itu posisi tuh lagi istirahat ya, kalau nggak salah istirahat kedua lagi pada istirahat lagi pada makan, datang ke ruang guru terus Oh, ternyata itu teh keliling dulu. keliling coy. Enggak, yang orang tahu ya orang kan istirahat. Tahu-taunya pas di Jadi, lapang. kelas orang tuh di atas. Terus itu si Agung katanya lagi dihukum, bilangin kayak gitu. Nah, pas udah lihat ke bawah dari koridor atas itu tuh, atas kelas kan ada koridornya tuh. Pas lihat ke bawah, Agung udah disetrap. Dihukum. Nah, iya itu keliling dulu nih. Ternyata sebelumnya teh Sebelumnya keliling ke ruang guru, TU sampai Wakase. Sampai guru tuh ada tahu lah, kenal gurunya sama Agung. Lagi makan sampai nganga, wan. Astagfirullah Agung. Iyalah orang mereka di ruangan guru nggak ngerokok, Agung ngerokok gini. Ya gimana lagi coy. Maksudnya ya orang bertanggung jawab apa yang orang lakuin gitu ya. Tapi ya gimana lagi gitu, masalah tengil atau enggak apa itu pembawaan. Gitu. Dan akhirnya dihukum lah. Disuruh di lapang nih, di bawah tiang bendera coy. Nah, rokok Magnum. Ya, bayangin lah rokok Magnum. Tapi gitu. bentar, bukannya aku nggak suka rokok Magnum. Nah, nanti diceritain sejarahnya. Nah, aslinya rokok Magnum nih. Dulu kan kenapa pilih rokok Magnum? Pasti rokok anak SMA lah. Kenapa? Soalnya murah. Terus dulu mah masih harganya masih 1.000 lah sebatang gitu. Terus lama juga kan. Iya. Gimana kayak ngerokok kapur gitu kan. Nah, keras gitu. Ngerokok nggak boleh dipegang. Gini. Iya. Tangan ke belakang. Tangan ke belakang. Jadi kayak gini aneh. Waktu itu teh habis 4 batang. 5 berarti sama yang di bawah tuh 5 batang. Nanya kan sebelumnya, gurunya nanya, kamu ngerokok apa? Magnum Pak. Juga jadi aku balik lagi, maksudnya ya bingung juga mau ngelak nggak ngerokok toh ya dia nyaksiin gitu. Ngerokok lah 5 batang. Abis rokoknya, stok guru itu tuh abis rokoknya tuh. Dikasih lah, ada punya guru yang lain jarum coklat coy, kretek. Bayangin nggak dipegang, kan namanya rokok bako tuh kan nggak ada filter. Nggak bisa, maksudnya ini kebiasaan orang ngerokok kan basah di filternya. Kalau misalkan basah sekarang di kretek kemakan bakonya. Dari situ ke lidah. Bukan ke lidah, ketelan. Oh, sampai ketelan. Sampai Cirambai, maksudnya pahang juga terus kan. Asapnya ke mata. Terus kondisi udah sedikit juga panas juga. Sampai, dan bodohnya orang pun, orang sangat mengikuti sanksi yang dikasih guru sama orang gitu ya. Gak dipegang sampai orang ngelepas rokok pun, dari rokok pertama sampai terakhir orang ngelepasnya digituin, dilepas sama mulut gitu, didorong, ditiupin sama orang, nggak pakai tangan karena orang saking apa ya, menuruti sanksi yang orang berikan, yang mereka berikan ke orang. Akhirnya ketika cocok itu ada wali kelas orang, ya orang juga salut sih, jujur sama wali kelas orang pas itu mah orang lihat. Nah itu maksudnya sampai berkaca-kaca gitu ya, orang maksud orang apresiasi loh. Wah ini maksudnya katakanlah
orang tua orang di sekolah gitu, dia yang nyelamatin orang gitu. Maksud orang ge sebenarnya namanya kalau misalkan dititah ngudut sabungkus ge bisa wae, lamun misalkan puleungeun mah gitu jeung kopi gitu. Maksudnya nya sanggup wae. Kan lima kan tadi cepeng gitu, jeung jedana ge langsung gitu. Diberhentilah sama dia gini-gini, ya udahlah sampai dia ngomong adalah cewek. Cuman yang orang suka tuh apa ya, sebagai dia tuh sebagai sosok cewek, guru terutama, dia memang mengajarkan banyak pelajaran gitu buat siswanya. Mau itu mahasiswa yang kayak orang lah, maksud orang teh, orang mengakui orang di akademik tidak terlalu, bahkan di bawah, mungkinnya di bawah rata-rata, tapi ya dia selalu mengapresiasi gitu. Setiap dia percaya bahwa setiap anak pun mempunyai potensi dan keahliannya di masing-masing. Jadi nggak bisa juga kayak menjudge, wah anak ini nggak akan sukses. Nah seperti itu. Nggak bisa gitu. Nah itu wali kelas orang dulu waktu kelas 2. Dia datang, Pak udah ini anak saya, berhenti udah nggak lama. Nah di situ juga ada momen coy, wah kalau tahu mah ada senangnya, ada sedihnya juga gitu. Gini nih, ini dulu tuh kelas 1 sampai kelas 2 tuh orang punya mantan pacar lah. Dia nangis ketika itu orang lagi jomblo kan. Dia sangkanya mikirnya gua stres, maksudnya stres itu galau lah, galau ya maksudnya. Ketawa lah maksudnya, apa sih gitu, orang ngerokok toh karena orang ketahuan gitu, bukan karena orang sengaja. Pak saya ngerokok, nggak kayak gitu coy, nggak kayak gitu konsepnya. Dia sampai nangis gitu. Ketika orang di lapangan, orang sempat nyuri pandang ke mereka lah gitu. Nangis dia gitu, ya nangis. Kenapa sih Agung gini ya? Udahlah, apa sih gitu cara tuh, dak orang lain mana gitu kayak gitu. Tapi ya dari situ orang dapat poin, maksudnya ngecek apa ya, kualitas komunitas orang yang berada di SMA tuh solid gitu. Karena kalau tahu sih ya, pasti ngedenger menurut itu anak-anak komunitas kitanya Barduji pada nyorakin, Agung, iya malah kayak olimpiade coy. Kalian harus tahu pas Agung dihukum kayak gitu tuh satu lapang tuh neriakin Agung, Newport. Agung. Jadi ngenyota teh begitu kita si atlet udut gini kayak kikituan coy, kan gelonya maksudnya jadi tambah semangat haji, effort haji, ayo sampai orang juga jadi tambah tengil gini ya, ketika gitu sampai gituan gitu, maksudnya sampai segitunya lah gitu. Penarikan asapnya tuh lebih kerasa gitu, lebih ke cepat habis itu, bayangin ya. Harus nyobain sih, maksudnya sok aja cobain gitu, maksudnya ketika lu ngerokok tapi ya tanpa dipegang gini gitu, maksudnya terus aja gini panas tuh ke bibir. Iya pasti. Bibir tuh ketika itu habis, setelah itu kebas bibir tuh, kebal tuh. Jadi baal aja digini pun, dicubit-cubit pun nggak kerasa gitu. Kayak monyong aja perasaan, tapi ngaca biasa gitu. Ngaca biasa gitu anjir gitu. Tapi itu sih maksudnya yang momen paling kurang apa ya, yang kurang susah buat ngelupainnya sih itu ketika wali kelas orang waktu itu nyamperin, ya, Pak sudah berhenti cukup gitu, ini anak saya gitu, sudah jangan ditambah lagi gitu. Dan ketika itu pun ya beliau lah gitu nyampai ke orangnya pun dalam kondisinya berkaca-kaca lah gitu, adalah sosok seorang ibu gitu, maksudnya ibu guru yang sesungguhnya tuh ya itu loh gitu, wali kelas orang gitu. Orang respect banget lah gitu, bukan karena dia nyelamatin orang, enggak, cuman karena perlakuannya dia pun, karena sebelumnya iya seperti itu gitu. Jadi kayak kurang lebihnya tuh kayak orang tua kedua lah ya, ibu kedua. Iya itu seperti itu gitu, sosok ibunya tuh dapat banget lah gitu. Nah setelah itu ya hasil ketika kejadian itu pun jam pelajaran berhenti nggak sih? Iya semua pada nonton orang, pada nonton Agung kayak lagi demo eskul coy. Demo eskul merokok aja, hebatnya. Orang juga nggak tahu gitu, anjir orang ekstrakurikuler apa gitu. Padahal kalau berbicara eskul, orang tuh masuk ke SMA orang japres loh. Oh dulu tuh japres. Serius, orang japres taekwondo dulu. Sampai sempat awalan sih ketika karena ya ini sih yang harus dipahami juga ya, maksudnya
ya emang posisi orang juga salah gitu ya, orang beruntung juga gitu gurunya yang mempertahankan orang gitu, karena yang setahu orang juga memang seperti itu. Jadi ketika lu japres masuk ke SMA manapun ya lu harus ngembangin potensi lu gitu di sekolah itu gitu, mau itu apa ya, setidaknya pun kalau latihan dan lain sebagainya harus rutin gitu. Hanya dari orang latihan pun ya itu pun sudah mencerminkan bahwa orang tuh berkontribusi nih ke 21. Ya ini anak tuh masuk Japres ke SMA ini ya dia harus ada kontribusi gitu. Lebih ke situ sih, cuman ya dari orangnya. Berarti dalam artian minimalnya itu latihan nggak pernah bolong gitu. Nah, seharusnya itu seperti itu gitu. Cuman ya orang lalai gitu. Cuman nih yang jadi pede orang ya, karena di SMA itu pun sebenarnya ya, secara akademik pun orang masuk sebenarnya. Cuman kan kalau misalkan sistem PPDB lah ya waktu itu ya, PPDB kalau misalkan di SMA tuh ya pembukaan yang pertama dibuka tuh dari jalur prestasi terlebih dahulu kan. Jadi yang dari non akademis dulu baru ke akademis. Ya, betul. Nah, dulu tuh ketika waktu itu orang tua orang tuh lebih ke kayak gitu sih, lebih ke ya udah ini coba dulu nih yang non akademis, kalau nggak keterima ya kamu masuk ke akademis. Nah gitu sih awalnya gitu. Cuman ya nah itu gitu, makanya juga jadi omongan juga gitu di kalangan guru lah, ini anak Japres gitu tapi masa olahraganya merokok gitu. Kan bingung ya, Atlet merokok. tidak ada Bingung, gitu di dunia, diakui tidak ada. Tapi itu turnamen. sampai nggak sih Gung kayak ke orang tua? Nah itu nanti diceritain. Jadi gini, ketika kejadian itu ceritanya ini mah bukan orang menjelek-jelekan mantan petinju itu ya, Iya. Rocky Balboa itu ya, enggak. Gue paling salut ketika jadi seminggu setelah itu tuh dia kan guru olahraga nih. Nah ketika itu gue lagi kumpul nih anak IPS sama anak IPA kan waktu itu digabung ya dalam satu waktu. Nah dia tuh ngomong di depan anak-anak banyak ya, siswa gitu. Di sini ada Agung, mastiin dong, takutnya gue nggak sekolah, takutnya trauma atau apa. Tapi dari gua tuh kuat gitu, maksudnya apa sih gitu, cuman seperti ini doang lah gitu. Ngomong lah gua, saya Pak Ngacung. Oh iya cina, besok nanti sesudah ini bapak mau ngobrol sama kamu. Oke Pak, yuk cina. Diceng-cengin nih sama teman-teman, Syagung, awas ini gimana gitu, takut lah. Singkat cerita, udah jadi kasih materi, keluar nih anak-anak ngobrol berdua. Percaya nggak apa yang dilakuin Paroki ke gua? Apa coba? Dia minta maafnya gini dong, boleh minjem tangan kan? Dia gini dong, Kagum. kaget, sumpah. Gung, maafin bapak. Hampura bahasanya ya, maafin bapak kemarin ngelakuin Agung kayak gini. Otomatis orang juga kaget lah, orang juga ikut sungkem, jadinya pas sungkem coba contohin Gini. nah seperti itu. Sumpah kayak gitu, Sampai kayak gitu. parok kayak gitu. Orang di situ respect gitu, maksud orang tuh dia ngomong gitu, maaf bapak melakukan ini karena bapak secara terpaksa melakukan. Oh berarti ada yang nyuruh lagi gitu? Enggak. Atau gimana? Bukan. Kalau di sini ibarat gini. Soalnya kan konteksnya itu terpaksa. Ya, ibarat gini lah. Ini kondisi lu lah ya, misalkan misalkan lu tuh wakasek dan posisi guru pun. Orang siswa gitu yang orang ya emang orang gitu itu yang ketahuan ngerokok gitu. Cuman dalam konteks tuh lu tuh pengen ngasih pelajaran efek jerah buat orang lain. Orang tuh pengen dihargain dan orang pun ingin dipandang buat guru-guru yang lain orang tegas, orang ngasih teguran ke siswa yang sama orang ajar gitu, lebih ke situ gitu. Dan orang berusaha memahami, dan orang pun di situ ngasih statement gitu bahwa ngapain minta maaf Pak, maksudnya toh yang salah juga Agung gitu, maksudnya Agung pun menerima segala konsekuensi yang Bapak berikan gitu, toh emang orang atau gue yang bener ngejalanin kok gitu, ya itu emang kesalahan orang gitu ya. Memang ya kalau dipikir-pikir ya secara logika pun tata krama pun ya orang nggak etis gitu ngerokok gitu, terutama ada guru gitu ya, orang malah katakanlah melamun gitu.
katakan seperti itu ya. Orang pun menghargai bapak sebagai wakasek, ya itu kalau kata orang bapak nggak salah gitu. Orang sempat ngobrol gitu sampai bapak itu berkaca-kaca gitu, dan orang pun jadi nangis sampai peluk-pelukan kan sama orang di ruangan itu dong. Iya, soalnya setahu orang bapak guru olahraga itu sama Agung tuh deket banget. Nah, Tapi pas apa ya, in case-nya tuh kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah. Yang ngehukum Agung tuh yang ngehukum Agung tuh malah si guru olahraga. nah, dan akhirnya pun dari kejadian itu sampai kelas 3 sampai orang lulus, dia guru paling berkesan buat orang. Iyalah. Selain wali kelas orang gitu. Iya. Yang waktu orang kelas 2 itu. Sumpah sampai segitu. Berarti yang pertama bapak olahraga yang pertama guru olahraga ini, yang Ya. keduanya wali kelas Agung. Ya. Dia jujur emang ya dia sosok ayahnya lah. Ya. Dia sosok ayah buat gue di sekolah. Iya, gue di situ belajar apa ya, lebih ke kerasa lah gitu kayaknya, maksudnya iya kok, maksudnya sampai kayak perasaan kamu tuh gue anak bapak gitu, lebih ke kayak gitu. Cuman iya pak, Agung ngerti gitu. Agung pun tidak menyalahkan bapak gitu. Agung tidak sama sekali menyalahkan bapak. Dan jujur ya, ini jujur, ketika orang kesana pun orang tidak marah sama sekali, Wan. Kesana. Tidak pernah ada rasa kesal sama sekali kepada paroki guru yang memergoki orang ketika merokok dan menghukum orang di lapang. Orang sama sekali tidak pernah merasa ada rasa seperti marah atau kesel, enggak. Cuman lebih ke apes gitu aja. Satu orang sadar gitu. Apes, iya. Karena apes tuh ya nggak bejo lah Iya, gitu. nggak bejo. Gitu, nggak beruntung gitu. Cuma orangnya main gitu aja. Dari situ malah orang merasa beruntungnya ketika orang jadi satu langkah lebih dekat nih sama guru orang gitu. Maksudnya dalam ajang konteksnya silaturahmi gitu. Nah, dan percaya atau tidak, Wan, kejadian itu tuh semester 1 kelas 2 ya baru masuk. Tembus ke orang tua orang. Kenaikan kelas 3, Wan. Kenaikan kelas. Ini lama banget. Percaya nggak? Berarti itu sebetapa melindunginya guru-guru di sekolah orang buat orang. Berarti yang ngebocorin ke orang tua Agung? Guru yang lain yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah orang. Oh, tahu. Itu dong. Serius itu? Serius. Tapi dia juga sambil ketawa. Maksud orang tuh, ini mau fakta ya, fakta. Orang tuh dibolehin ngerokok ketika kelas 1 SMA. Merokok noh, depan orang tua. Percaya nggak izinnya kayak gimana? Kayak, maaf ya, maksudnya konteksnya bukan sensitif, cuman ini mah ya kurang lebih perumpamaan seperti itulah. Kayak pengakuan dosa. Ngomong nih sama pastor gitu. Aib orang sampai nangis coy. Jam 2 malam gitu, posisi baru pulang dari tongkrongan lah, biasa anak SMA gitu. Pulang nangis sampai ditanya sama orang tua, apa sih yang dimau Agung teh? Orang jawabnya apa? Mau ngerokok Agung. Mau dibolehin ngerokok nah itu. Sampai nangis coy. Dari situ orang dibolehin ngerokok dari kelas 1. Orang juga nggak ngomong ke guru gitu. Cuman ke paroki ngomong. Ya kenapa Agung teh ngerokok? Emang udah dibolehin sama orang tua? Ya orang ngomong dengan jujur. Emang saya mah sudah dibolehkan Pak sama orang tua. Seperti itu gitu. Yang penting ya apa ya? Ya nggak ada yang disembunyiin gitu. Atau apa yang harus ditakutin gitu ketika orang tua ngelapor. Dari guru ngelapor ke orang tua. Ini anaknya merokok ya. Ya emang merokok dia mah gitu. Ya cuman yang jadi permasalahan kan memang di lingkungan sekolah. Tapi sebenarnya kalau misalkan terkait secara hukum ya itu udah di luar sekolah. Cuman mungkin masalah atribut mungkin ya, karena dari orang pun waktu itu masih pakai atribut seragam sekolah SMA gitu, lebih ke kayak gitu. Tembusnya tuh kelas 3 Wan. Serius? Tembusnya kelas 3. Itu pun bukan guru olahraga orang, paroki itu bukan. Tetangga tembusnya Wan. Dan apa reaksi dari ibu orang? Ketawa, nanaonan cenah gitu kan. Da atlet. Atlet perokok. Atlet perokok coy. Jangan meremehkan suatu profesi. Kebiasaan itu atlet. Iya. Dia paling menguasai di bidangnya. Makanya kalau mau bertanya merokok sih kan mau ke orang cocok kan.
layanan konsumen yang sering ada di rokok juga itu nomor orang. Gitu nyambung. Nah seperti itu tahu-tahunya tuh ketika masuk kelas 3 dan ketawa itu pun nggak ada konteks marah atau gimana, nggak ada orang tua. Oke, jadi tadi dari sekian banyaknya apa ya pengalaman Agung di SMA ya. SMA, pengalaman Agung di SMA. Jadi kita sekarang tanyain lagi prospek buat kedepannya, karena kan kalau biasanya anak nakal itu dibilangnya nggak punya masa depan. Maka dari itu gue mau tanya Agung, prospek masa depannya itu seperti apa?